Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog hari ini bersama saya Dania Daravainsyah, dan kali ini saya telah kehadiran tamu spesial dari seorang motivator dan juga pengusaha muda. Ada Mr. Romi Irawan, dan beliau ini merupakan dosen kewirausahaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu beliau juga merupakan owner dari Dunia Jus, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Mr. Romi ini. Beliau juga sebagai motivator muda di Kota Malang dan menjadi founder Entrepreneur Club. Selain itu juga menjadi mentor mindset di Entrepreneur University. Beliau juga pernah memenangkan 20 pengusaha terbaik Star of the Month versi majalah Magram. Selain itu pernah juga mendapatkan penghargaan MURI dalam event Sukses Mulia. Selain itu beliau juga menjadi trainer di berbagai perusahaan ternama dan juga dosen tamu di berbagai universitas ternama. Selamat siang Mr. Romi. Selamat siang. Masih semangat memberikan motivasi kali sangat ini? Semangat sekali. Sangat semangat Lagi sekali. semangat-semangatnya. Lagi semangat-semangatnya. Yes. Begini memang kalau misalkan kita senang sekali saya di sini bisa mewawancarai atau talk show berdialog dengan seorang motivator yang memang saya di sini selaku presenter juga merasa termotivasi gitu, selain Anda pemirsa di rumah. Dan Anda yang ingin menanyakan sesuatu, mungkin Anda ingin termotivasi juga, yes, Anda bisa bergabung bersama kami melalui interaktif kami di 0341594000. Kali ini kita akan membahas mengenai berhasil semudah mungkin. Apakah bisa berhasil semudah mungkin, Mr. Romi? Mungkin Mr. Romi nanti bisa berbagi pengalamannya, sharing-sharing di sini, karena Mr. Romi di sini hadir juga tidak memberikan motivasi yang khayalan ya, Mr. ya, karena juga Mr. Romi ini sudah berpengalaman sekali dalam dunia bisnis maupun dunia pokoknya entrepreneur ya. Beliau juga sebagai founder dari Entrepreneur Club. Sebenarnya berhasil atau sukses itu, bagaimana seorang itu bisa dikatakan sukses, bagaimana seorang itu bisa dikatakan berhasil, Mas Romi? Sebenarnya pengertian dari sukses itu banyak sekali ya, tapi saya pribadi mempunyai pengertian yang itu sebagai tolak ukur saya. Jadi pengertian sukses itu banyak. Ada yang pertama, sukses sama dengan impian kali sistem kali kerja, ya seperti itu. Ya, itu juga pengertian dari sukses. Tapi kalau saya pribadi mengatakan bahwa sukses itu adalah keseimbangan, ya. Jadi keseimbangan antara mental yang positif, ya, mental yang sangat bagus sekali, liburan harus ada liburannya juga. Sukses bagi saya adalah memiliki waktu untuk berlibur, ya. Jadi tadi ada mental yang positif, kemudian ada waktu untuk berlibur, kemudian punya finansial yang sangat bagus sekali, ya. Kemudian hubungan dengan Tuhan baik juga. Kemudian fisik yang bisa menerima, ya, kemudian ada sosial, hubungan dengan orang lain juga bagus sekali, ya, itu sukses. Bagi saya sukses memiliki faktor keseimbangan dari 6 aspek yang barusan saya sebutkan. Adanya keseimbangan dari 6 aspek ini. Apakah sukses itu berarti subjektif tergantung orang masing-masing? Karena memang misalkan kita melihat seorang seperti Mr. Romi sekarang, orang mungkin bisa melihat Mr. Romi sangat sudah sukses. Ada mungkin orang yang mengatakan bahwa Mr. Romi masih sukses seperti taraf biasa. Seperti apa sih melihatnya? Apakah memang sukses ini berbeda-beda pandangan dari setiap orang? Iya, betul. Sukses mempunyai pengertian masing-masing, tergantung dari sudut pandang, ya. Jadi kita punya hak untuk memberikan pengertian sukses, dan kita mau meraihnya apa tidak sesuai dengan pengertian tersebut, ya. Jadi kalau saya mengartikan sukses seperti yang barusan saya sebutkan, berbeda sekali pengertian sukses ala Bang Chandra, ala Tung Desem Waringin, ya. Kemudian ala adik saya berbeda juga seperti itu, ya. Jadi hormati aja pengertian suksesnya dan raihlah pengertian suksesnya sendiri, seperti itu. Cari pengertian sukses menurut Anda apa, seperti itu. Jadi mungkin sukses menurut teman saya bernama Putra, ya, Sita Putra, itu mengatakan sukses kalau saya sembuh hari ini karena dia sakit, seperti itu, ya. Sukses menurut mungkin relasi saya yang lain mengatakan sukses kalau lebih baik daripada hari kemarin, seperti itu. Banyak sekali. Yang penting apakah Anda lebih baik daripada hari kemarin, itulah pengertian dari sukses menurut Anda sendiri. Jika itu pengertian sukses Anda, seperti itu. Mr. Romi saat ini sudah banyak sekali pengalaman. Di titik mana sih Mr. Romi merasa, wah saya sudah sukses nih kali ini? Yes, good question, thank you, ya. Jadi bagi saya, kalau saya lebih baik daripada sebelumnya, ya, kalau iman saya baik kepada Tuhan, ya, kemudian karena saya punya 3 prioritas kehidupan. Yang pertama, prioritas hidup saya adalah Tuhan dulu, ya, kemudian yang kedua keluarga, baru ketiga pekerjaan atau bisnis, seperti itu. Jadi bagi saya sukses juga mempunyai pengertian ketika saya memuliakan nama Tuhan, ketika hari ini saya beribadah dengan sangat baik kepada Tuhan, ya, kemudian saya berdoa. Jadi hari ini saya berdoa banyak sekali, ya, untuk acara pada siang hari ini. Itu bagi saya sukses, ya, karena dulu saya tidak seperti itu, ya. Dulu saya tidak terlalu dekat hubungan dengan Tuhan, tetapi karena saya punya komunitas, di mana komunitas itu mengajarkan, perkumpulan itu mengajarkan bahwa Allah dulu sebagai prioritas. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur itu Allah lagi, Allah terus,
Allah seterusnya, mungkin seperti itu ya. Jadi ketika saya sudah berbuat baik kepada Tuhan khususnya, bagi saya itu sukses saya. Ya, saya tidak bisa membandingkan kalau saya sekarang punya mobil, ya mobil saya bagus sekali, mobil mewah seperti itu. Tapi ada orang yang lebih kaya, jauh lebih kaya daripada saya. Jadi apakah saya tidak sukses? Saya sukses karena dulu saya pakai sepeda motor. Ketika saya pakai sepeda motor, saya sukses karena saya dulu pejalan kaki, ya seperti itu. Ketika pejalan kaki, saya sukses karena sebelumnya saya tidak bisa berjalan, ya sebagai seorang anak kecil seperti itu, sebagai seorang bayi. Saat ini kan Mr. Romi tergabung dalam Entrepreneur Club misalkan. Ya. Ketika Mr. Romi melihat orang-orang lain yang berusaha untuk sukses, tapi sebenarnya dari mana sih sisi mungkin mereka banyak salah atau banyak kesalahan mereka yang memiliki mindset yang salah tentang sukses itu sebenarnya kebanyakan orang ini memiliki mindset yang salah di mana tentang sukses? Mereka tidak mau berjuang lebih keras. Mereka tidak punya impian yang kuat. Mereka tidak menuliskan impian mereka di buku impian mereka. Mereka tidak menempelkan impian mereka di tembok kamar mereka, bahkan mungkin di tembok kamar mandi seperti yang saya miliki hari ini. Sehingga pada saat banyak masalah, pada saat banyak challenge, pada saat banyak sekali tantangan yang dihadapi, impian itu menjadi luntur dan akhirnya menyerah lebih cepat. Ya, jadi sukses adalah ketika kita tidak menyerah lebih cepat. Seperti sukses itu. Ketika kita tidak menyerah lebih cepat. Ya, karena tidak ada yang gagal dalam meraih impiannya. Yang ada hanyalah berhenti terlalu cepat. Ketika Daniar mungkin ingin jadi seorang presenter skala nasional, ya, kemudian Daniar selesai sudah tidak mempunyai impian itu, dia tidak bisa menjadi presenter skala nasional seperti itu. Ya, jadi sukses ketika Anda, pemirsa, bisa terus mewujudkan whatever it takes itu untuk jadi kenyataan. Ya, dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko, dengan segala perjuangan habis-habisan di balik semua itu. Dan saya banyak menjumpai banyak anak muda yang terlalu enak di zona nyaman, ya. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman atau kena satu masalah aja sudah give up. Ya, mengatakan ini bukan bidang saya. Padahal belum diterusin. Betul. Ya, belum diterusin aja. Pada akhirnya kalau kita sering melakukan kegiatan yang menjadi kebiasaan itu jadi maestro loh kita. Ya, bisa sukses juga seperti itu. Ya, yang penting tidak berhenti terlalu cepat seperti itu. Dari banyak sekali permasalahan-permasalahan mungkin yang dihadapi orang lain ketika mereka gagal sebelum menuju sukses. Dulu ketika Mr. Romi pasti pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Lalu apa yang Mr. Romi lakukan? Pada saat down. Iya, pada saat down. Pada saat down, pada saat saya lagi mau give up, ya, pada saat saya lagi merasa tidak berdaya, ya itu semua pasti dialami oleh setiap manusia. Ya, bukan berarti motivator atau mungkin seorang inspirator kemudian mereka tidak punya masalah, mereka tidak down, sama ya, sama-sama manusianya. Tetapi yang harus diyakini adalah, ya, kalau tidak bangkit, apakah kita masih mau berlama-lama di kondisi yang tidak menyenangkan itu? Ya harus bangkit seperti itu. Ya bangkitnya banyak caranya. Kalau saya sih, saya di rumah itu punya gelas. Ini saya sharekan ya. Ini saya sharekan sebagai bentuk apa yang saya lakukan sebagai tolak ukur diri saya. Apakah saya lagi dalam keadaan baik atau tidak baik. Jadi saya di rumah punya satu gelas yang bening. Ya, setiap kali saya melakukan kesalahan, saya kasih itu kopi. Sehingga ini warnanya digelap. Ya, setiap kali saya ibadah, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya membantu orang, ya hanya saya sendiri yang tahu bahwa saya membantu orang, saya kasih dia satu air putih, satu seloki. Sebagai bentuk pembersihan diri saya. Sebagai tolak ukur aja. Saya juga akhirnya menentukan ya, wah ini kok semakin gelap, makanya ya saya ruwet kayaknya. Oh makanya ya saya merasa stres, makanya ya saya merasa kepikiran. Oh ternyata ketika itu bening, oh iya ya saya lebih damai hari ini. Jadi itu salah satu cara selain teman-teman mungkin atau pemirsa suatu saat nanti saya akan membawakan sebuah demo sesuatu di sini ya. Ketika ini dalam keadaan keruh seperti ini, hati kita juga keruh, ibaratnya seperti itu, masukkan hal yang baik lebih banyak dengan sengaja. Ya seperti hari ini saya ibadahnya saya kuatin banyak banget ya supaya aura saya, bukan aura ya, maksudnya adalah apa yang saya berikan ke pemirsa itu pure murni dari apa yang sudah saya lakukan. Ibadahnya dibagusin dulu, ya meminta maaf kepada Tuhan. Kemudian juga saya waktu berangkat ke sini saya mendengarkan CD-CD orang sukses. Jadi hari ini saya mendengarkan CD dari Pak Yohanes Simatupang ya, beliau punya pendapatan 500 juta rupiah, dan dari Ibu Maria Guntur Gunawan ya, seorang pengusaha dengan pendapatan yang luar biasa besar sekali. Yang saya lihat bukan pendapatannya, tapi bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia dalam menyampaikan apa isi pikir yang beliau punya, itu sangat menginspirasi karena berbau kebaikan. Jadi saya bersyukur sekali ya, memasukkan hal yang positif hubungan dengan Tuhan baik. Jadi istilahnya hablum minallahnya harus dilakukan, hablum minannasnya apa sekarang?
apa yang perlu dilakukan? Oh, saya membaca buku, ya, saya berdoa, saya mendengarkan CD, kemudian saya konsul kepada mentor saya punya mentor M, ya. Hari ini saya bagaimana? Oke, hari ini kamu begini. Oke, saya lakukan itu. Itu yang saya lakukan, salah satunya. Ya. Baik, sudah banyak sekali menyenangkan mengenai Semangat, kata-kata sukses tadi dari Mr. Romi Irawan. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Tetaplah bersama kami dalam dialog. Kembali ke dalam dialog pemirsa, dan kita masih membahas mengenai berhasil semudah mungkin dengan salah satu motivator muda di Kota Malang, Mr. Romi Irawan. Kita jalan kembali. Saya pernah mendengar Mr. Romi bahwa sukses itu bukan mengenai apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain. Bagaimana menurut pendapat Mr. Romi? Setuju sekali. Jadi sukses sebenarnya ketika saya membantu orang lain untuk sukses. Itu salah satu prinsip hidup saya. Sehingga saya mendirikan Entrepreneur Club itu, nanti saya jelaskan apa itu Entrepreneur Club ya, adalah supaya bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan kesuksesan, mereka bisa belajar dari orang-orang yang sudah melaluinya. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang hebat sekali seperti Bong Chandra, Mario Teguh. No, ya. Jadi saya selalu membandingkan diri saya dengan saya yang sebelumnya. Ya, jadi tidak bijaksana kalau seandainya saya kok nggak seperti Bong Chandra. Oh no, kan berbeda-beda. Ya, jalan hidupnya juga beda-beda. Jadi tetapi setidaknya bagi mereka yang belum berhasil, saya bisa memandu, saya bisa menganjurkan, ini loh prosesnya, ini loh langkah-langkahnya seperti ini. Oh, ini loh jalan-jalannya Anda harus melewati ini seperti itu. Dari keminimuman ilmu yang saya bisa. Setidaknya saya mau berbagi dari sedikit yang saya bisa kepada banyak orang, ya, daripada saya tidak berbagi sama sekali. Bukankah kita tahu bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat saja, seperti itu. Ya. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk sukses adalah juga pengertiannya bagaimana saya sukses kalau saya membantu orang lain untuk sukses. Itu salah satu prinsip hidup saya. Baik, ketika saya melihat Mr. Romi mengatakan bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan yang sukses seperti Bong Chandra, Mario Teguh. Tapi memang faktor sifat manusia itu seperti saya sendiri, bahkan saya sering membandingkan saya dengan orang lain gitu. Itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa down, saya tidak bisa seperti mereka. Bagaimana sih tipsnya Mr. Romi? Apakah membandingkan dengan orang lain itu perlu ataukah seperti apa? Tidak membandingkan, tetapi meniru. Ya, jadi meniru sikap-sikap orang sukses dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Oh, dia yang nggak bisa dong kalau disamakan. Contohnya dia beragama A, saya beragama B, apakah saya harus mengikuti ritual kegiatan keagamaan orang A? Itu tidak bisa. Tapi saya bisa mengamati, oh dia ibadahnya tekun. Oke, saya berarti ibadah saya harus tekun di keyakinan yang saya miliki. Jadi kemudian meniru sikap-sikapnya. Oh, dia membaca buku seperti Bu Maria. Itu hobinya membaca buku. Oke, berarti saya harus membaca buku juga, ya. Kemudian memodifikasi. Mungkin buku Bu Maria buku bahasa Inggris and I don't like to read in English. Saya akan memodifikasi dengan membaca buku bahasa Indonesia seperti itu. Ya, atau ATP. Lebih parahnya, amati, tiru, plek aja gitu. Oke, semekso baca buku bahasa Inggris seperti itu kan ya. Akhirnya saya bisa bahasa Inggris juga seperti itu. It's okay, it's up to you, that's your choice ya. Seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita melihat orang lain, ketika mengamati orang lain, tapi hal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan passion kita? Jangan lakukan. Cari orang lain yang sesuai dengan passion kita. Easy. Ya, cari mentor yang sesuai dengan apa yang kita mau. Mentor yang kita mau seperti apa? Mungkin mentor di bisnis yang sama. Ya, saya menjalankan usaha distributor, saya harus mencari mentor yang di bidang distributor. Saya punya usaha jus di mana-mana, berarti saya harus punya mentor di bidang jus yang sudah berhasil jusnya. Itu sesuai dengan passionnya. Cari mentor yang sesuai dengan passion. Oke, dulu ketika Mr. Romi mulai mengawali karir, mungkin ya kita bisa dibilang karir. Bagaimana Mr. Romi memberikan gambaran bahwa saya nanti harus sukses? Seperti apa sih yang Mr. Romi dulu pertama lakukan untuk meraih kesuksesan itu? Caranya, maksudnya bagaimana? Jadi caranya, bagaimana merubah mindset kita mungkin ya, merubah mindset kita bahwa saya harus sukses seperti mereka atau seperti beliau-beliau itu. Kalau saya hadir di pertemuan-pertemuan,
hadir di setiap seminar orang sukses. Dulunya, pertama kali saya datang ke business building seminar, itu seminar pembangunan bisnis, di mana itu yang menceritakan adalah orang sukses yang berhasil di bisnisnya. Saya pertama kali melihat, saya bisa nggak ya berdiri di situ gitu ya. Atau gini, saya pernah waktu itu menjadi peserta di Brawijaya, kalau nggak salah di gedung Widyaloka kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya membayangkan saya mau suatu saat nanti jadi pembicara di gedung ini. Ya, jadi pembicara di sini saya mau suatu saat nanti, dan itu tercapai ya, sampai saya akhirnya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, tempatnya juga di situ ya, jadi itu bisa tercapai seperti itu. Dari awalnya impian sih kalau saya. Nah, saya juga mau berbagi mengenai impian ya, jadi kalau Anda mau berhasil semudah mungkin, yang saya lakukan, ya Anda juga mungkin punya banyak cara, tapi izinkan dengan rendah hati saya mau mengatakan bahwa yang saya lakukan adalah meniru orang-orang yang sudah berhasil, buku dari Pak Rangga Umara yang punya pecel lela kalau nggak salah, pecel lala atau pecel lela, itu juga mengatakan harus mempunyai buku impian. Dan banyak orang sukses juga punya buku impian. Ini saya membawa 2 buku impian. Ini khusus buku impian. Jadi saya dulu pernah punya keinginan untuk membeli mobil seharga 200 juta lebih ya, dan saya bersyukur dalam waktu 1 tahun saya bisa mendapatkan mobil impian saya seperti itu dengan tidak masuk akal ya. Jadi pada saat itu saya pulang kerja kalau nggak salah ya, pulang dari bisnis saya jam 11 malam ya waktu itu, dan saya lewat di jalan Esparman kalau nggak salah, waktu itu ada Mandala Sena, itu tempatnya jual mobil inisial H seperti itu ya. Saya kepingin banget memang punya mobil inisial H ya, jadi awalnya H ya. Kemudian saya itu kalau pulang situ selalu ngelirik gitu ya, kan mobilnya dipajang di depan, kacanya putih lebar gitu ya. Saya melihat ke atas gitu kan ya, sambil nyetir sepeda motor waktu itu ya, sepeda motor merek B, kemudian tahun 97 sepeda motor butut pokoknya gitu kan ya. Jadi saya belum puas, saya puter balik lagi, kemudian saya diem di situ. Saya membayangkan sambil pura-pura SMS jam 11 malam, takut saya dikira ngerampok mobil itu ya. Jadi satpamnya datang tiba-tiba gitu ya, saya pura-pura SMS, tapi mata saya ke sini gitu ya, ngeliatin si mobil. Aduh, seandainya saya punya mobil warna putih itu gitu kan ya. Atau pada saat saya di lampu merah gitu kan ya, kalau lampu merah kan berhenti ya, jadi ada mobil lewat, itu mobil saya itu saya berdoa seperti itu. Atau pada saat ada mobil impian saya tuh jalan, saya ikutin dia di belakang gitu, karena ikutin sampai saya mau menggok kiri, karena saya nggak jadi menggok kiri, saya menggok kanan juga, saking saya kepingin deket gitu kan ya, sampai saya punya bilang gini, kalau ada orang punya mobil inisial H ini ya, kalau dia kotor saya cucikan, saya mau ya, sampai bersih, yang penting saya bisa berdekatan sama mobil impian saya ini. Tapi pada saat saya punya mobil ini, saya nggak nyuci mobil ini juga sih gitu kan ya. Oke, akhirnya saya bisa mendapatkan impian itu jadi kenyataan. Saya dulu kepingin banget jadi dosen gitu ya, saya nggak bisa jadi dosen karena banyak faktor dan sebagainya. Ya saya lewat aja di dalam universitas yang saya mau itu, akhirnya saya bisa jadi dosen di situ ya. Dan banyak sekali saya ingin jadi pembicara di berbagai kota gitu kan ya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa diundang di berbagai kota dan sebagainya. Baik, kita tahan sebentar karena ada telepon masuk. Oke. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang, dengan Bapak siapa di mana? Pak Agung di Tajinan. Oh, silakan Pak Agung. Begini ya, sukses, intinya sukses ya. Walaupun sukses apapun itu yang perlu dikaji, tidak lepas dari kegagalan. Maka kegagalan di sini saya maknai tidak mendapat apa-apa. Begitu. Kita kembali tadi narasumber mengatakan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Bahkan kita harus ada ungkapan hablum minallah dan hablum minan nas. Maka di situ bahwa keberhasilan ibaratnya kita itu sekolah. Kalau kita itu sekolah, mempunyai guru yang sama, pendidikan yang sama, ruangan yang sama, apa yang tidak bisa beda? Nilainya. Maka disitulah keberhasilan. Yang saya tanyakan di sini, ungkapan dari mana kita itu meniru dan SDM dari mana kalau kita itu bisa meniru perilaku manusia yang sukses. Apakah kita itu mempunyai pendidikan yang sama? Kita mempunyai pendidikan yang rendah, sedang, atau tinggi? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Agung di Tajinan. Kita akan menjawab pertanyaan Pak Agung saat lagi, tetaplah bersama kami dalam dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Pemirsa, dan kita masih membahas mengenai berhasil semudah mungkin. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak Agung di Tajinan mengenai dari mana kita bisa meniru perilaku orang-orang yang sukses. Silakan Mr. Romi. Oke, Pak Agung, terima kasih sudah bertanya. Semoga saya menjumpai Pak Agung dalam keadaan sehat ya Pak ya, saya doakan. Pak Agung, kalau dengan latar belakang yang berbeda, contohnya ada yang ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, lalu ada satu pembicara yang sedang mengajarkan kesuksesan, ya tergantung mereka bisa menyerap di bagian yang mana, Pak. Yang saya yakini kesuksesan bukan karena faktor tingkat pendidikan atau mungkin kesuksesan itu saya pikir dari kemauan, mau nggak untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Dari guru yang seperti apa, dari guru yang seperti apa juga yang akan dicari, tergantung dari masing-masing. Ya, jadi mentornya itu kan bisa kiai, bisa seorang pastor, bisa seorang motivator, bisa seorang pengusaha yang sudah sukses sekali. Kemudian setelah ketemu dengan mentor-mentor yang memang dianggap akan jadi mentornya, kemudian barulah tirulah mana yang bisa dilakukan. Ataupun kalau tidak bisa melakukan, cari cara bagaimana bisa melakukan sikap-sikap orang sukses itu. Contohnya, kalau agama muslim, sholat 5 waktu itu wajib lakukan, ya lakukan. Seperti itu ya. Kalau sekolah minggu mungkin seperti ya sekolah minggu atau pergi ke gereja dan sebagainya, lakukan kalau memang itu adalah ciri-cirinya dari orang sukses seperti itu. Jadi Pak, sukses bukan karena faktor latar belakang apapun, latar depan yang penting, bukan latar belakang. Latar depan ya, bukan latar belakang. Saya juga punya masa lalu, saya juga punya kekurangan, tetapi kalau saya berfokus kepada kekurangan saya di masa lalu, kalau saya selalu berfokus kepada kesalahan saya, ya saya tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Jadi salah satu cara supaya kita bisa berhasil lebih cepat adalah memaafkan kesalahan-kesalahan yang secara disengaja sudah dilakukan dan berjanji untuk memperbaiki di berikutnya, untuk tidak melakukan kesalahan itu selama beberapa kali lagi atau selama 2 kali seperti itu. Memaafkan dan berjanji, berarti itu ya, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dan itu juga penting. berjanji pada diri sendiri. Karena memaafkan diri sendiri adalah salah satu cara menjadi orang sukses. Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang sempurna langsung bisa treng, no ya. Jadi saya percaya seorang hebat, seorang besar itu karena mereka dari terproses dari air mata, dari penderitaan, dari salah yang berkali-kali ya. Jadi saya dulu juga ngomongnya juga tidak selancar seperti ini sebagai seorang public speaker. Pertama kalinya belepotan dan sebagainya, ngomong A jadi B, ngomong C jadi D seperti itu. Ya itu juga karena proses perbaikan seperti itu. Jadi banyak salah, saya juga banyak salah, tapi saya berani mengakui bahwa saya salah. Apakah intinya bahwa kita harus percaya atau apapun yang akan ada, percaya pada diri sendiri, percaya pada Tuhan juga? Oh iya, ya. Selagi kita tidak memasukkan unsur percaya, kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Itu kata Ibu Nandia, mentor saya di Jakarta. Beliau seorang istri direktur, ya, dan seorang pebisnis yang luar biasa. Dan saya sangat sungkan sama beliau. Selagi kita tidak memasukkan unsur percaya, kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Dan action dong. Seperti itu. Percaya dan juga action. Yes. Tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Mr. Romi bahwa sebenarnya ada 4 jenis manusia dalam meraih kesuksesan. Oh iya, lebih tepatnya adalah ada 4 karakter manusia. Kalau kita mau sukses, kita harus mengerti 4 jenis manusia ini ya. Manusia tipe penambah itu yang pertama. Kalau kita berteman dengan tipe penambah, selalu ada hal-hal yang menambah semangat kita ya. Jadi selalu yang diomong itu adalah hal yang baik, selalu membuat energi kita lebih positif. Itu adalah, dan Anda pasti punya dong teman-teman yang mendukung, mensupport, kemudian teman-teman yang apa ya, yang selalu menggambarkan sesuatu dengan segi yang baiknya saja seperti itu. Itu tipe penambah ya, yang harus ditemani. Tipe yang kedua, dikurangi berteman sama orang ini. Tipe apa ya? Tipe pengurang. Kalau berteman dengan tipe pengurang, ada aja hal negatif yang dilakukan. Ada aja gosip yang disajikan ya. Ada saja hal-hal yang tidak baik yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dampaknya itu lemes, tidak merasa percaya diri, kemudian tidak yakin bisa meraih sukses. Itu tipe pengurang. Selalu negatif aja yang dipikirin ya. Jadi kalau Anda bisa mengukur diri sendiri pemirsa, kalau Anda berpikirnya selalu hal yang tidak baiknya, berarti Anda tipe pengurang. Kalau Anda selalu melihat segala sesuatu kejadian
ya dari segi yang baiknya saja, berarti Anda tipe penambah. Itu salah satu tolak ukurnya ya, karena saya percaya bahwa tidak ada kejadian tanpa izin Tuhan. Ya, setiap rencana Tuhan itu selalu baik. Ya, setiap kejadian itu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu selalu baik. Saya percaya itu. Tipe yang ketiga adalah tipe pengali. Jadi kalau kita bertemu, mendengarkan orang ini, selalu saja kita mendapat pengkalian semangat. Ya, tapi seperti tadi saya bilang, Ibu Naner itu juga mentor saya, Mbak Dian itu juga mentor